habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di daerah Jakarta Pusat, yaitu daerah belakang saya yaitu Banjir Kanal Barat. Ini kita lihat banyak sekali sampah-sampah. Kita lihat lingkungan di sini banyak sekali sampah-sampah yang mengapung di air, yang mengalir ke air dan di pinggir-pinggiran kali. Di banjir BKB ini dari aliran Sungai Ciliwung yang ada di tengah kota Batavia. Kanal banjir ini merupakan sejarah dari Profesor Alvan Brand dari Open Bar atau yang disingkat dengan BOW. Cikal bakal Departemen PU yang dirilis pada tahun 1920. Studi ini dilakukan setelah banjir besar melanda Jakarta 2 tahun sebelumnya. Dan pengaliran aliran air dari hulu sungai dengan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta adalah penimbunan daerah yang rendah. Dan pada tahun 1919 dan 1920, gagasan pembuatan kanal banjir dari Manggarai di kawasan selatan Batavia sampai ke Muara Angke di pantai utara sudah dilaksanakan. Sebagai pengaturan aliran air dibangun pula pintu air Manggarai dan pintu air karet. Kemudian pembangunan saluran banjir Kanal Barat atau juga disebut Kalimalang Barat ini dimulai tahun 1922 dengan bagian hulu berawal dari daerah Manggarai ke arah barat melewati Pasar Rumput dan Duku Atas lalu membelok ke arah barat laut di daerah Karet Ubud. Selanjutnya ke arah Tanah Abang, Tomang, Grogol, Pademangan dan berakhir di sebuah reservoir di Muara yaitu daerah Pluit. Cashback yang lalu pada Januari tanggal 17 kita lihat di Jakarta telah genangi air disebut dengan banjir. Nah, dari air itu kita lihat bahwasanya dari Tamrin karena ini Tamrin Jakarta itu banjir karena jebolan dari tanggul yaitu tanggul Latuhari yang berada di daerah selatan. Nah, di situ jebol karena tidak dapat menampung air. Kemudian yang disebabkan jebolnya tanggul di banjir Kanal Barat tepatnya di kawasan Jalan Latuhari, Menteng, Jakarta Pusat. Namun hingga kini belum diketahui penyebab tanggul tersebut bisa jebol. Padahal kawasan tanggul BKB baru saja direvitalisasi pada tahun 2009 lalu. Dan menurut Direktur Sungai dan Laut Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwasanya warga setempat yang bermain sekarang di BKB dan melestarikannya rumput-rumput yang ada di pinggiran sungai, pinggiran kali, dan kali sampah yang ada di sekitar warga setempat itu memelihara, melestarikan dan membersihkan kali agar bersih dan tidak akan adanya terjadinya bencana. Nah, sebagai warga negara atau sebagai pemuda Indonesia harus menjaga, melestarikan, merawat lingkungan sebaik-baiknya sehingga hidup kita menjadi tentram, sejahtera, dan aman. Kemudian pengelolaan yang baik adalah dengan cara melakukan pembersihan sampah yang ada di kali kita ini. Sebenarnya kawasan BKB ini dapat menjadi sarana di sektor pariwisata dengan memanfaatkan pinggiran bantaran kali menjadi taman untuk dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi kita lihat dengan sekarang perubahan memang waktu pekan atau tahun 2013 ini BKB ini sangat kecil, akan tetapi sudah diperluaskan oleh pemerintah setempat agar tidak terjadi banjir kembali. Dan kita sebagai pemuda harus bisa menjaganya, melestarikannya, membersihkannya, bahkan mengingatkan warga setempat agar tidak membuang sampah di sini. Maka sisanya membuang sampah di tong sampah dan diangkut oleh petugas setempat. Akan tetapi masyarakat di sini masih memikirkan rugi seperti
Ya, kita harus selalu mengingatkannya agar terciptanya keindahan yang ada di kota Jakarta ini dan tidak terjadi banjir yang setiap tahun dilanda oleh warga Jakarta. Dan dimulai kembali untuk sarana transport waterway. Nah, kita lihat di sebelah kanan saya itu ada waterway. Nah, pada tahun 2008, akan tetapi sudah berkelanjutan dan karena kurang peminatnya dan di daerah ini tersebut tidak bersih ya, atau kotor. Untuk kita semua, kemudian, nah kita lihat pada sore hari ini sebenarnya udara itu bersih, akan tetapi karena kali kita yang kotor, karena PKB ini kotor, jadi kita tidak terlalu nyaman. Dan saya khususnya di sini merasa tidak terlalu nyaman dengan keadaan sekitar karena banyak sekali sampah yang bergelantungan, menempel di dinding kali, air yang keruh, dan juga bau. Udaranya itu tidak segar dan airnya itu berwarna hijau kehitam-hitaman dan tidak bisa digunakan untuk minum, untuk mandi, apalagi untuk minum, karena akan membuat suatu penyakit untuk kepala, tubuh kita tidak sehat jika mengkonsumsi air ini. Nah, untuk kita semua, tadi ya saya sudah katakan bahwa saya harus menjaga selalu lingkungan kita dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menikmati segala fasilitas yang ada, segala sumber daya yang ada, yaitu sumber daya air yang berada yang kita nikmati sekarang, agar selalu bersih, sehat, terjamin. Mungkin cukup sekian paparan dari saya untuk lingkungan sekitar kita, khususnya di Banjir Kanal Barat ini, agar kita selalu bersikap saling menjaga, saling menghargai, dan saling membantu antara pemerintah, warga setempat, dan semuanya. Cukup sekian dan terima kasih.